Namaku Naila, 32 tahun. Usia yang katanya sudah matang, tapi rasanya justru seperti buah yang mulai layu. Setidaknya itulah yang suamiku, Damar, buat aku rasakan di hari aku dicampakkan. Aku masih ingat sejelas bayanganku sendiri. Pagi itu matahari bahkan belum sepenuhnya naik. Aku sedang memasak sarapan sederhana, telur mata sapi, roti panggang, dan teh hangat kesukaan Damar. Kami sudah menikah 7 tahun. Tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa pernikahan kami masih punya arah. Aku menata meja makan ketika Damar turun dari tangga dengan ekspresi aneh. Wajah datar, tatapan kosong, seperti seseorang yang akan pergi jauh tanpa berniat kembali. "Nay, kita perlu bicara," katanya tanpa menyentuh sarapan yang kubuat. Jantungku mencelos. Kalimat itu kita pernah membawa kabar baik. "Ada apa?" tanyaku mencoba tenang. Dia menghela napas panjang, seakan kalimat berikutnya akan membebaskan seluruh beban dalam hidupnya. "Aku mau berpisah." Kalimat itu menghantam kepalaku lebih kuat daripada pukulan apapun. Aku menatapnya lama, menunggu ia tertawa, mengatakan bahwa ia bercanda. Tapi tidak, wajahnya datar. Begitu yakin, begitu teguh, begitu asing. "Kenapa?" Suaraku hampir tidak terdengar. Dia tidak menjawab langsung. Justru ia berkata sesuatu yang menusuk jantungku sampai tembus tulang. "Aku sudah lama gak bahagia sama kamu, Nay. Kamu terlalu biasa, terlalu datar." Dan ia ragu sejenak. "Aku sudah jatuh cinta sama orang lain." Dunia di sekelilingku runtuh, jatuh berkeping-keping sampai serpihannya menusuk bagian terdalam diriku. "Siapa?" tanyaku dengan bibir gemetar. Ia memainkan jarinya gugup. "Namanya Karin. Dia lebih muda, lebih ceria, lebih cocok sama aku." Aku merasakan tubuhku dingin, bukan hanya dingin, beku. "Jadi setelah semuanya yang kita lalui, kamu memilih dia?" "Naila, tolong jangan dramatis. Hubungan kita memang sudah gak sehat, dan aku cuma mau jujur." Jujur. Dia bilang itu jujur setelah bertahun-tahun tidur di sampingku, makan masakanku, memakai uang tabunganku untuk bisnisnya. Setelah semua perjuanganku menyokongnya dari nol, dia mencampakkan aku seolah aku barang bekas. Aku mencengkeram meja agar tidak jatuh. "Damar, apa aku gak cukup untuk kamu?" Dia menatapku datar. "Enggak, Nay. Kamu gak cukup." Ada jeda panjang di sana. Kebisungan yang memotong lebih tajam daripada pisau. "Besok aku pindah. Kamu bisa tetap tinggal di rumah ini sampai prosesnya selesai." Ia berdiri, mengambil kunci mobil dan pergi begitu saja, tanpa menatapku lagi. Pintu rumah menutup, dan saat itu aku merasakan diriku runtuh. Aku menjatuhkan diri ke lantai ruang tamu. Air mata jatuh begitu deras, sampai dadaku terasa mau pecah. Aku ingin berteriak, tapi suaraku menghilang ditelan luka yang terlalu besar. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Yang ku tahu hanya satu hal. Suamiku telah menghancurkanku, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dan di tengah semua pecahan itu, muncul bisikan kecil, lemah, tapi nyata. Suatu hari, hidup ini akan berbalik. Dan ketika itu terjadi, semua akan mengarah kepadamu, Damar. Aku tidak tahu apakah itu doa atau kutukan. Tapi itu hari ketika aku berhenti menjadi perempuan yang lembut. Itu hari ketika hatiku retak.
Dan dari retakan itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di lantai hari itu. Waktu seolah berhenti bersamaku. Rasanya seperti seluruh tubuhku tidak lagi milikku. Wajahku basah oleh air mata. Jantungku berdenyut tak teratur. Dan kepalaku terasa seperti penuh pecahan kaca yang menusuk tanpa ampun. Tapi ada satu momen, satu detik kecil ketika semuanya berubah. Ketika air mataku habis. Bukan karena aku kuat, bukan karena aku menerima, tapi karena tubuhku sudah tidak sanggup menangis lagi. Aku berdiri perlahan, berpegangan pada pinggiran sofa agar tidak terjatuh. Kakiku gemetar, tapi ada sesuatu di dadaku yang terasa berbeda. Luka itu masih ada, besar, dalam, hitam. Tapi rasanya mulai keras, seperti luka bakar yang membentuk kulit baru. Aku berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran dan membasuh wajahku. Pantulan di cermin membuatku hampir tidak percaya. Mata sembab, wajah pucat, rambut kusut. Tapi ada sesuatu di mataku. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan kelemahan, bukan ketakutan, tapi kemarahan yang sunyi. Kemarahan yang berbisik pelan. Lihatlah apa yang dia lakukan padamu. Dan suatu hari, kau akan membuatnya melihat apa yang kau lakukan padanya. Hari itu, aku memutuskan untuk pergi dari rumah. Aku tidak bisa bernapas di tempat yang baru saja menjadi kuburan pernikahanku. Aku mengambil tas kecil, beberapa pakaian, dan dokumen penting. Tidak lebih, tidak kurang. Aku menyewa kamar kecil di penginapan murah dekat pusat kota. Tempat itu sempit dan berbau lembab. Tapi anehnya, aku merasa lebih aman di sana daripada di rumah sendiri. Malam itu aku memeluk diriku. Menggigil bukan karena dingin, tapi karena patah. Namun, justru dari kepatahan itu, aku merasa ada sesuatu yang tumbuh. Bukan keinginan balas dendam yang besar. Belum. Tapi bibitnya sudah ditanam. Dan aku tahu, jika Damar pikir hidupnya akan berjalan mulus setelah mencampakkanku, dia salah besar. Karena alam semesta punya caranya sendiri mengembalikan luka pada pemiliknya. Dan aku akan ada di sana, menyaksikan semuanya. 2 minggu setelah aku ditinggalkan, hidupku mulai berjalan seperti kabut. Aku bangun tanpa tujuan, makan tanpa rasa, tidur tanpa nyenyak. Tapi di balik kekosongan itu, otakku mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Aku mulai mengamati, membaca tanda-tanda, mendengar bisikan dunia tentang apa yang terjadi pada Damar setelah ia pergi bersama Karin. Berita pertama ku dengar dari tetangga. Bisnis online milik Damar tiba-tiba bermasalah. Pesanan menurun drastis. Investor yang dulu tertarik tiba-tiba membatalkan kerjasama. Lalu terdengar kabar bahwa Karin bukan hanya wanita muda ceria seperti yang ia gambarkan, tapi perempuan yang dipenuhi konflik keluarga dan hutang. Dan masalah itu mulai menempel pada Damar. Satu persatu, orang mulai menjauh dari hidupnya. Bukan karena aku melakukan apa-apa. Tidak, dunia melakukannya sendiri. Aku hanya memperhatikan. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor yang tidak kukenal. Ketika ku angkat, suaranya membuat tubuhku kaku. Mantan asisten Damar. Nyonya Nailah, maaf tiba-tiba menghubungi. Saya cuma ingin bilang, Damar sekarang sering marah-marah di kantor. Dia kurang tidur, banyak masalah menumpuk. Aku diam, mendengarkan dengan hati rata. Asistennya yang baru kabur, Bu.
Kata-katanya kasar. Dan dia kehilangan beberapa file penting. Aku terdiam lama. Bukan karena sedih, tapi karena aku merasakan sesuatu yang aneh. Nikmat. Untuk pertama kalinya setelah dicampakkan, bibirku menampilkan senyum kecil. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuatku sadar bahwa aku mulai menikmati bagaimana dunia mulai membalas dendam untukku. Di kamar sempit itu, aku mengambil buku catatanku dan menulis kalimat baru. Aku tidak melakukan apa-apa, tapi semesta mulai berpihak padaku. Dan bisikannya semakin jelas. Ini baru permulaan. 3 minggu setelah perpisahan, aku bertemu informasi yang mengubah semuanya. Kebetulan? Tidak. Rasanya lebih seperti dunia ingin aku melihat kenyataan sebenarnya. Karin, perempuan muda yang menjadi alasan aku dicampakkan, ternyata jauh berbeda dari gambaran yang Damar buat. Melalui kenalanku di tempat Karin bekerja, aku mendengar cerita yang membuat nafasku terhenti. Karin pindah kerja beberapa kali. Kenapa? Karena ia sering dekat dengan pria beristri. Dan semua pria itu mengalami nasib buruk. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang bercerai dengan kondisi memalukan, ada yang kehilangan uang. Aku terdiam. Tidak tahu harus tertawa atau menangis. Jadi, Damar mencampakkan istrinya yang tulus, setia dan bekerja keras demi perempuan yang bahkan tidak bisa setia pada dirinya sendiri. Lucu, ironis, dan memuaskan. Lalu aku mendengar hal lain. Karin punya catatan hutang, banyak. Dan ia mulai meminta uang dari Damar. Laki-laki itu yang dulu meninggalkan aku karena katanya aku terlalu biasa, sekarang menjadi ATM berjalan untuk seorang perempuan bermasalah. Di malam hari aku berdiri di balkon penginapan, menatap lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang jatuh. Aku mengambil nafas panjang, lalu tersenyum tipis. Beginilah rasanya kebenaran mulai menunjukkan wajahnya. Aku tidak perlu menyentuh Damar, tidak perlu meneror, tidak perlu membalas langsung. Dunia sudah mulai mengerjakan bagianku. Tugas dariku hanyalah satu, menonton. Terlalu lama aku menghabiskan hidup untuk menangis, merasa jadi korban, merasa tidak berharga. Tapi tidak lagi. Hari itu aku bangun dengan perasaan lebih ringan, lebih kuat. Aku memutuskan memotong rambut. Begini sedikit, namun terasa seperti memotong beban lama yang selama ini membelenggu bahuku. Aku membeli baju baru. Aku mulai olahraga ringan. Aku makan perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasakan diriku kembali hidup. Saat aku bercermin, aku tidak lagi melihat perempuan yang ditinggalkan. Aku melihat seseorang yang sedang berubah. Seseorang yang bukan lagi Naila yang lama. Aku membuka ponselku, melihat pesan lama terakhir dari Damar. Pesan dingin berisi perceraian yang terkirim setelah semingguan kami tidak bertemu. Aku memandangi pesan itu lama. Dulu aku menangis membacanya. Sekarang, aku justru tersenyum kecil. Karena saat itu, di hari yang sama aku mulai bangkit, aku menerima kabar dari asistennya yang lama. Bu Naila, maaf mengganggu lagi. Tapi kayaknya ada sesuatu yang mengerikan terjadi. Barang-barang Damar hilang, laptopnya rusak, catatan tokonya kacau, dan seseorang menyebarkan rumor tentang Karin di kantor. Aku terdiam. Bahuku bergetar sedikit bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang sangat mirip dengan kepuasan. Teruskan, kataku pelan. Dan dia bilang semuanya terasa seperti dikutuk seseorang. Kutuk. Aku hampir tertawa. Aku tidak menyentuh hidupnya sedikit pun. Satu pun. Tapi ia merasa dikutuk. Mungkin yang ia rasakan bukan kutukan, tapi karmanya sendiri. Dan aku tidak sabar melihat bab berikutnya. Semakin hari kabar buruk semakin banyak berdatangan.
seperti petir beruntun tanpa jeda. Aku menerima pesan lain, "Bu, Damar sekarang dikejar debt collector. Ada masalah pembayaran besar di tokonya, dan dia tidak bisa bayar." Lalu pesan berikutnya, "Bu Nay, pekerja tokonya banyak yang kabur, stok barang hilang, ada yang sabotase." Dan satu lagi, dia bertengkar besar dengan Karin. Katanya Karin selingkuh dengan pria lain. Aku terduduk lama. Tubuhku gemetar bukan karena sedih atau takut, tapi karena aku benar-benar merasakan dunia ini sedang menyeret Damar ke jurang. Pelan, tapi pasti, tanpa aku perlu menggerakkan satu jari pun. Di malam yang sunyi, aku berjalan ke dapur penginapan dan duduk sendirian. Suara kulkas berdengung, lampu kuning redup menyinari kepalaku. Aku menutup mata dan memikirkan satu hal. Dulu dia mencampakkanku seperti sampah. Sekarang hidup mencampakkannya kembali. Dan aku mulai merasakan sesuatu yang menakutkan. Tapi jujur, melegakan. Aku menikmati semua ini. Suatu siang, aku menerima telepon dari nomor asing. Ketika ku angkat, suaranya membuat tubuhku menegang. "Damar." "Nay, kita bisa ketemu." Suaranya serak, penuh kekalahan. Aku memejamkan mata. Ada sesuatu dalam diriku yang hampir ingin tertawa. Dulu dia tidak menoleh saat meninggalkanku. Sekarang, dia mencariku. "Untuk apa?" tanyaku dingin. Aku butuh bicara. Hidupku kacau, Nay. Semuanya jatuh berantakan." Aku mendengar suara nafasnya berat. Dulu ia begitu percaya diri. Sekarang ia terdengar seperti orang yang kehilangan segalanya. Dan memang begitu. Karin pergi. Bisnisku hancur. Aku nggak tahu harus apa. Aku menatap jendela. Langit cerah. Lucu, karena hidup seseorang sedang gelap. "Kenapa kamu hubungi aku?" tanyaku pelan. "Karena kamu satu-satunya yang pernah peduli sama aku." Ada jeda panjang. Lalu aku menjawab, "Kamu salah, Damar." Dia terdiam. "Aku dulu peduli, tapi perempuan yang dulu sudah kamu buang lama." Aku memutus telepon. Pelan, tanpa drama, dan entah kenapa, itu menjadi salah satu momen paling memuaskan dalam hidupku. Seminggu kemudian, saat aku pulang ke rumah lama untuk mengambil barang-barangku, aku melihat sebuah mobil berhenti di depan. Mobilnya Damar. Damar keluar dengan pakaian kusut, mata merah, wajah seperti tidak tidur berminggu-minggu. "Naila," aku memotongnya. "Kamu ngapain di sini?" Dia mendekat, tapi aku mundur satu langkah. "Aku mohon, bantu aku, Nay. Aku kehilangan segalanya." Aku memperhatikannya. Tubuhnya gemetar. Ia hampir pingsan. Dulu aku akan mengangkat wajahnya, menenangkannya, memeluknya. Tapi perempuan yang berdiri di sini sekarang bukan perempuan yang dulu. "Dan setelah kamu campakkan aku seperti sampah, kamu berharap aku menolongmu." "Nay, aku salah. Aku bodoh. Tolong beri aku kesempatan kedua." Aku menatapnya lama. Lama sekali. Hingga akhirnya aku berkata dengan suara yang begitu pelan, namun lebih tajam daripada belati. "Kamu pikir karma datang dari aku, Damar." Aku mendekat sedikit. "Tapi bukan aku. Hidup sendiri yang membuatmu jatuh." Dia menatapku lemah. "Nay, aku mohon." Aku menggeleng pelan. "Kamu tidak layak kumohonkan maafnya. Dan kamu tidak layak meminta bantuanku." Aku masuk rumah, menutup pintu, dan membiarkannya berdiri sendirian di luar. Tangisnya lirih, samar,
hancur. Dan anehnya, aku merasa damai. Hari-hari berikutnya aku seperti hidup baru. Aku mulai bekerja lagi. Aku mengurus diriku dengan lebih baik. Aku bertemu orang-orang baru. Perlahan tapi pasti, aku membangun dunia yang tidak melibatkan Damar sama sekali. Dan semakin aku maju, semakin hidup Damar tenggelam. Aku tidak menginginkannya miskin. Aku tidak mendoakan ia bangkrut. Aku tidak ingin ia hancur. Aku hanya ingin satu hal. Ia merasakan apa rasanya disia-siakan setelah memberikan segalanya. Dan ia mendapatkannya. Suatu malam, ia mengirim pesan. Aku akan pergi dari kota ini. Aku tidak tahan. Semoga kamu bahagia, Nai. Aku membaca pesan itu pelan, tanpa emosi, tanpa dendam tersisa. Aku membalas, sekarang aku bahagia karena aku akhirnya lepas darimu. Dan itu adalah kebenaran paling murni yang pernah kuucapkan. Beberapa minggu setelah pesan terakhirnya, aku mendengar kabar bahwa Damar benar-benar pindah kota. Bisnisnya tutup, Karin pergi dengan laki-laki lain, dan reputasinya rusak karena masalah finansial yang ia buat sendiri. Aku duduk di balkon apartemen baruku, menatap langit sore yang indah. Di tangan kiriku ada secangkir kopi pahit, di tangan kananku ada hidup yang baru. Aku menarik napas panjang, merasakan semua beban lama akhirnya lepas. Dunia memang berbalik melawannya. Tetapi bukan karena aku, karena ia menggali lubangnya sendiri. Aku hanya perempuan yang dulu dibuang dan kini berdiri stabil di punggung kemenangan yang tidak kutuntut. Aku tidak balas dendam. Aku tidak menyentuh hidupnya, tidak sekalipun. Biarlah dunia yang melakukannya. Dan dunia telah bekerja dengan sempurna. Aku tersenyum kecil menatap matahari yang perlahan turun. Terima kasih semesta, bisikku. Bukan karena Damar jatuh, tapi karena akhirnya aku bisa terlahir kembali. Karena setelah aku dicampakkan, duniaku benar-benar berbalik. Dan kali ini, ia memihakku sepenuhnya.